ibadah online. Kita mau sama-sama merayakan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari dimanapun Bapak dan Ibu berada, saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang setia, yang begitu baik, yang kasihnya selalu baru dalam hidup setiap kita. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama katakan, You are forever in my life. You see me through.
bagi anak domba yang maha kudus. Haleluya bagi raja di atas segala raja. Biarlah pujian di hati kami tidak berhenti Tuhan pada saat tayangan ini berhenti. Tapi biarlah setiap hari di hidup kami mau terus meninggikan Engkau. Kami mau terus mengagungkan Engkau atas segala hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami. Kami begitu menyadari ya Tuhan, bahwa tanpa Engkau dan di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami berterima kasih Engkau menjadi sahabat kami yang baik, sahabat kami yang setia, yang selalu ada dalam segala musim hidup kami. Bahkan di lembah yang kelam sekalipun kami tidak akan takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi penghiburan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami mau bersorak-sorai meninggikan Engkau. Allah yang layak terima segala ucapan syukur dan pujian kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku? Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau beriang, bersorak bagi nama Dia yang ajaib. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabat dalam hidup kami. Kami tahu ada Engkau selamanya di hidup kami. Engkaulah kebenaran kami Tuhan, yang melayakkan setiap hidup kami untuk menerima kasih-Mu yang kekal. Kasih-Mu yang ajaib, di mana tidak ada satupun di dunia ini yang sanggup menjauhkan kami dari kasih-Mu. Biarlah mata kami terus memandang kepada Engkau.
Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan. Oh, dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Puji Tuhan. Saya percaya kita sudah diberkati lewat pujian, penyembahan yang kita sudah naikkan. Ya, terima kasih juga WL dengan tim PW-nya daripada Tangerang City Blessing. Tiba saatnya juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tetap bersyukur untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semuanya, dan kami siap Tuhan untuk diberkati lewat firman-Mu Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan siap Tuhan untuk diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita boleh berjumpa kembali dalam minggu yang luar biasa ini. Saya percaya semuanya bersukacita. Untuk apa? Untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya dari hambanya Pastor Ali, gembala kita, yaitu mengenai kemerdekaan di dalam Tuhan. Hari ini saya coba belajar membawakan satu topik firman Tuhan, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu kunci untuk kita boleh menikmati kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Wah, luar biasa firman Tuhan ini. Saya akan ambil di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-13. Mazmur 27 ayat yang ke-13 ini ditulis oleh Daud. Daud, bagaimana kisah Daud, dan kita tahu semuanya perjalanan kehidupan Daud yang sungguh luar biasa. Dalam ayat ini saya baca ya, dalam ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud ini sedang mengalami masa-masa yang sulit ketika dia membuat statement di dalam ayat ini. Nah, sebelumnya kalau Bapak Ibu tahu di dalam Mazmur 27 ayat yang kedua, 3 dan yang seterusnya, yaitu bagaimana Daud mengalami hal-hal yang sangat-sangat sulit. Ya, sulitnya bagaimana? Sulitnya hal-hal yang banyak yang menyerang dia, yang orang tidak suka dengan dia, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sehingga dia merasa hidupnya tidak ada jalan. Semuanya tertutup Bapak Ibu, no way out. Tetapi yang saya bersyukur, yang kita bersyukur bersama-sama, ya dia katakan, aku tidak khawatir, aku tidak marah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di saat-saat seperti itu yang menekan dia, pergumulan, yang musuh di mana-mana menyerang dia, dia tetap katakan, aku tidak khawatir, ya aku tidak akan marah. Jadi hal-hal yang menyerang dia, hal-hal yang menghimpit dia itu tidak berlaku bagi dia, Bapak Ibu. Nah, kenapa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Karena Daud melihat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, ya. Karena dia melihat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, sampai dikatakan dengan kata lain, situasi mungkin kita sedang berat. Situasi saat ini mungkin kita tidak ada jalan keluar. Bagaimana kita harus berbuat ini? Bagaimana kita harus berbuat itu untuk menghadapi masalah kita yang begitu berat? Tetapi itu tidak akan mengubah untuk visi saya, ya, yang lebih lagi untuk kehidupan di masa depan saya ini. Yang berikutnya Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, ini juga tidak akan mengubah, ya, saudara punya mimpi yang besar, yang mengenai rancangan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, keluarga bisnis kita, semuanya itu tidak akan mengubahkan mimpi kita yang besar di hadapan Tuhan. Oleh karena masalah-masalah yang berat tadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Dan saya percaya juga tahun ini kita akan terus melihat kebaikan Tuhan. Lewat apa? Lewat dengan cara Tuhan yang sungguh luar biasa, di luar daripada pikiran kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yaitu mengenai apa? Yang mengenai sikap kita. Sikap kita hari ini, ya, adalah apa? Karena apa yang kita fokuskan adalah apa yang Anda lihat. Saya ulangi lagi, ya. Hari ini adalah kita harus menentukan sikap kita yang baik, sikap kita yang positif, ya. Apa yang kita fokuskan, maka apa yang Anda akan lihat pada saat ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, apabila ada contoh, ya, ada di antara kita mungkin mengalami sakit berat, mengalami yang menurut medis itu tidak ada, ya, harapan lagi, ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan medis katakan sudah tidak lagi ada harapan untuk kesehatan kita. Itu berdasarkan medis. Nah, tetapi kita katakan tidak, ya, saya tidak akan mendengarkan laporan itu, ya. Saya akan fokus kepada Allah penyembuh di dalam kehidupan saya. Itu orang yang percaya kepada kebaikan Tuhan.
Karena apa yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik dari yang baik dalam hidup kita. Ya mungkin juga Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus ya, mengenai keuangan kita. Keuangan kita tidak baik, keuangan kita ya sedang tidak ya lagi bagus. Tetapi kita katakan, saya percaya, saya boleh melihat kebaikan Tuhan. Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menjaga dan melindungi saya. Bahkan Tuhan memberkati saya di dalam keuangan saya. Itulah adalah orang yang tipe orang yang percaya untuk dia bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Mungkin Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita punya hubungan ya, keluarga kita, suami dan istri, saudara kita tidak baik, tapi kita tetap katakan, saya percaya ya Tuhan yang boleh mempersatukan hubungan saya. Dan saya percaya saya diikat oleh tali kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Itulah namanya orang yang selalu percaya untuk melihat selalu kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, jadi intinya tidak seberapa apapun yang kita lihat mungkin tidak baik, tapi kita ubah fokus kita. Kita percaya dari yang tidak baik menjadi baik, karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan ya. Kenapa kita harus melihat kebaikan Tuhan? Kita harus percaya karena Dia adalah yang Maha Kuasa. Dia yang Maha Kuasa, Dia bisa melakukan apapun ya di dalam kehidupan kita. Kita ini siapa dan Tuhan itu siapa? Betapa dahsyatnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya kasih Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa di dalam hidup saudara dan saya. Bukan itu saja, Dia Maha Tahu. Dia Maha Tahu apa yang terjadi dalam hidup kita untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dia sangat tahu karena Allah adalah omnipresent. Dia ada yang tahu dan Dia ada di mana-mana, mengetahui apabila ada saudara yang sakit, apabila ada saudara yang susah, apabila ada saudara yang kekurangan, semuanya Dia tahu. Terbukti di dalam firman Tuhan. Apa yang kita ragukan pada Tuhan? Kenapa? Karena Dia adalah pencipta alam semesta. Oh, luar biasanya lagi apa? Dia memegang ya daripada seluruh hidup kita. Semuanya terkontrol di bawah naungan Tuhan, di bawah kekuasaan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesaya 49 ayat yang ke-16 saya bacakan. Yesaya 49 ayat 16 dikatakan apa? Kemahadahsyatan Tuhan. Dikatakan demikian, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Wah, luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini berbicara apa? Ini berbicara Dia lukiskan tembok adalah masalah-masalah kita. Tangan Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Apa sih yang Dia tidak bisa lakukan di dalam kehidupan kita ya? Luar biasa, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya Allah kita itu adalah Allah yang maha dahsyat. Dia memegang kebenaran apa? Karena iman kita kepada Tuhan. Fokuslah pada kebaikan Tuhan, pada kebaikan Tuhan, pada kebaikan Tuhan. Sekali lagi saya katakan. Ya, dikatakan lagi di dalam Mazmur 34 saya baca untuk kita semuanya. Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang ke-9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah. Kecap itu artinya merasakan. Dan kita melihat apa? Kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Waduh, luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan, jangan hanya kita menjadi pengikut Tuhan saja, tetapi kita mau ya merasakan kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Dan kita boleh melihat juga kebaikan Tuhan di tengah-tengah apapun yang terjadi. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Wah, luar biasa. Dan akan Tuhan katakan lagi, penyertaan Tuhan sampai kepada kesudahan alam. Apa yang kita khawatirkan lagi? Apa yang kita takutkan dalam kehidupan ini? Apakah yang semua ini terjadi Tuhan tidak tahu? Oh, sangat Tuhan tahu. Karena hidup kita semuanya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Sekali lagi, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak ada sesuatu yang untuk kita tidak percaya
akan kebaikan Tuhan. Terbukti sampai saat ini kita boleh bernapas, kita boleh melakukan aktivitas kita, sungguh luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, akhir katanya kita lihat apa? Biarlah damainya Tuhan itu ya senantiasa ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ya. Supaya apa? Supaya kita dapat bergerak maju di dalam setiap hari, kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan, lain daripada itu saudara-saudaraku, apa yang indah, apa yang benar, apa yang suci, apa yang molek, itulah hendak yang kamu pikirkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini akan membawa berkat bagi kehidupan kita di tengah-tengah masa sulit, keadaan situasi saat ini. Tapi yakinlah bahwasanya ketika kita percaya, kita yakin dan percaya, kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Ketika kita menikmati kebaikan Tuhan, kita percaya juga ada berkat Tuhan yang sudah tersedia dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita untuk kita jalani sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kita siapkan hati kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Tuhan, Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Puji Tuhan, saya percaya kita boleh diberkati lewat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bukan hanya kita dengar, tetapi kita melakukan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu akan terus bertumbuh dan boleh berbuah dalam kehidupan kita, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa kembali. Sebelum saya menutup di dalam doa dan melepaskan berkat Tuhan, kita akan sama-sama berdoa, ya. Untuk apa? Untuk jemaat Tuhan, untuk bangsa dan negara kita, ya, karena kita percaya tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, ya, tanpa Tuhan di dalam menolong, ya, persoalan-persoalan negara kita pun
tidak akan bisa. Terlebih juga kita boleh dengar ya, COVID vaksinnya sudah diketemukan. Biarlah itu benar-benar campur tangan Tuhan ya, terus dinyatakan sehingga keadaan Indonesia dan keadaan dunia boleh pulih sebagaimana sedia kalanya ya. Terlebih juga kita akan berdoa juga untuk persiapan ibadah kita ya, yang ada nanti akan di gereja dimulai pada awal September. Jadi bagi Bapak Ibu dikasih Tuhan yang memang persyaratannya di dalam PSBB memang diharuskan berumur ya di atas umur 60, memang tidak boleh. Tapi bukan berarti saudara Bapak Ibu yang sudah umur di atas 60 itu tidak boleh ibadah, tetapi juga bisa mengikuti live streaming seperti sebelum-sebelumnya itu. Baiklah, kita akan sama-sama berdoa kembali. Terpuji namamu Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup boleh berkuasa dalam kehidupan kami, untuk kami senantiasa menaruh kepercayaan kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu bagi kami. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, yang pada saat ini tidak jemu-jemunya kami terus membawa doa Tuhan untuk pemulihan bangsa kami, ekonomi, semuanya Tuhan, dari segala aspek bidangnya. Tuhan tolong campur tangan. Terlebih juga Tuhan untuk penemuan vaksin corona ini, biarlah Tuhan boleh campur tangan ya Bapa, supaya Engkau juga mempercepat Tuhan proses vaksin itu, sehingga vaksin itu boleh membawa Tuhan kesembuhan bagi Tuhan Yesus setiap bangsa dan negara kami. Terlebih juga Tuhan yang ada di muka bumi ini, sehingga Tuhan perekonomian kami boleh pulih kembali, dan Engkau juga senantiasa juga memberkati setiap kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu pada saat ini. Mungkin mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin mereka ada yang susah, Tuhan boleh hiburkan. Mungkin mereka dalam kekurangan, Tuhan boleh cukupkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga juga, bagi anak-anak kami, mantu, cucu semuanya ya Bapa, tetap dalam lindungan-Mu ya Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Kami terus berdoa ya Bapa untuk persiapan ibadah kami juga yang kami akan selenggarakan pada tanggal 6 September. Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan, Engkau memakai para hamba-Mu yang melayani juga Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi ada jemaat-Mu mungkin Tuhan yang tidak bisa karena usia Tuhan. Kami juga memberkati mereka Tuhan, supaya mereka juga bisa menikmati Tuhan ibadah lewat live streaming sebagaimana biasanya Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa. Engkau memberkati tim yang sudah bekerja pada saat ini ya Tuhan. Kami Tuhan akan berpisah Tuhan, kami akan kembali melakukan aktivitas kami sepanjang kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus boleh memimpin bahkan menyertai kami. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang Maha Besar dalam kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.